Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Apa kabar semua anak-anakku sekalian? Kaifa halukum jami'an? Bi khair walhamdulillah. Semoga anak-anak sekalian Allah limpahkan kesehatan, kenikmatan, keberkahan, kemudahan pada hari ini sehingga kita tetap istiqomah dalam pembelajaran. Anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari ini jumpa lagi dengan Pak Ihsan Abdillah. Dalam apa sih Pak? Pembelajaran Bina Fikih. Tentang apa? Ayo, udah ada yang tahu belum? Kita belajar apa pada hari ini? Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang khitan. Apa itu khitan? Khitan bisa dikatakan sunat. Ayo, udah pasti pernah dengar kan? Apa itu khitan, apa itu sunat? Nah, pada hari ini kita akan mengulas tuntas tentang pembelajaran khitan atau sunat. Tapi sebelum itu, Pak Ihsan ingin menyampaikan dulu nih. Yuk, bagi kalian yang belum memulai pembelajaran pada hari ini dengan berdoa kepada Allah, baca doa dulu ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam pembelajaran pada hari ini. Allah akan melimpahkan ilmu yang manfaat untuk kita sekalian. Yuk sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Cakep. Doanya udah, tapi kayaknya ada yang kurang. Apa yo? Pasti ingat kalau pernah serius mengamati pembelajaran dari Pak Ihsan sebelumnya. Apa itu Pak Ihsan? Nah, apa? Minta ridho sama orang tua. Sudah cium tangan belum? Apa mentang-mentang udah pakai seragam langsung di depan laptop atau HP aja gitu tanpa perlu minta ridho orang tua? Yuk sekarang minta ridho orang tua dahulu. Pak Ihsan kasih waktu 10 detik ya. 10 detik. Sekarang cium tangan kedua orang tua dahulu. 10 9 8 7 6 Oke, kembali lagi. Masya Allah. Udah cium tangan kan? Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Ihsan selalu ingetin, sebelum memulai pembelajaran, mintalah ridho kepada orang tua. Yuk, tunjukkan kita sebelum menuntut ilmu, kita dahulukan adab. Adab kepada siapa? Salah satunya adab kepada orang tua. Oke, yuk. Saatnya kita belajar tentang pembelajaran Bina Fikih tentang khitan. Jeng jeng. Khitan. Nih, sekarang Pak Ihsan mau ngejelasin nih. Khitan adalah memotong kulit di ujung kemaluan atau bisa disebut hasyafah. Nah, hasyafah itu apa? Pucuk kemaluan bagi seorang laki-laki. Nah, tapi sebelum itu kita bicara ini gak usah risih ya, gak usah itu ya, karena ini adalah ilmu. Dan nanti dalam penjelasannya kalian bisa bertanya kepada kedua orang tua kalian. Oke, Pak Ihsan lanjutin lagi. Khitan adalah memotong ujung kulit di pucuk kemaluan atau hasyafah. Nah, maksudnya memotong kulit ini untuk apa? Karena ketika di ujung kemaluan tersebut, kalau orang yang belum dikhitan itu sangat rentan sekali penyakit. Dan ini nanti jadi salah satu hikmah daripada khitan atau sunat. Nah, maksudnya apa? Karena kalau kita tidak bersunat atau tidak berkhitan, itu kita masih berpeluang terkena penyakit yang bisa merugikan tubuh kita, karena di ujung kulit tersebut itu menjadi sarang penyakit. Oleh karenanya dalam Islam syariat mengajarkan untuk berkhitan, memotong ujung kulit tersebut agar apa? Menghindari kita dari penyakit, menjaga kita dari kotoran-kotoran yang masih menyangkut seperti itu. Itu pengertian dari khitan atau sunat. Nah, sekarang
kita berbicara hukumnya dulu. Sebelum bicara hukum, sejarahnya dulu deh. Nah, kalian udah tahu belum sejarahnya daripada khitan atau sunat? Nah, kalau ingin dengarkan penjelasan dari Bapak. Sedikit aja. Khitan dalam riwayat itu sejarahnya diawali nih, siapa orang yang pertama dalam berkhitan? Nah, orang yang pertama kali berkhitan dalam syariat agama Allah bukan Nabi Adam, bukan. Siapa? Nabi Ibrahim alaihis salam, yang mana beliau yang pertama kali membawa syariat khitan. Lalu dilanjutkan kepada anak-anaknya, yaitu Nabi Ismail alaihi salam di umur 13 tahun, dan ada Nabi Ishak alaihi salam di umur 7 tahun. Nah, itu salah satu daripada sejarah awal daripada khitan, dan sekarang diamalkan oleh umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian bertanya, Pak, Nabi Muhammad khitannya di umur berapa, Pak? Nah, Bapak sampaikan khitannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini akan menjadi salah satu mukjizat beliau. Beliau ketika dilahirkan sudah dalam keadaan berkhitan, sudah dalam keadaan bersunat. Tuh, yang membedakan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mukjizatnya yang luar biasa. Mukjizat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Muhammad sudah berkhitan ketika ia masih dalam kandungan, ketika lahir sudah dalam keadaan berkhitan. Gitu anak-anakku sekalian. Oke, tadi kita udah berbicara tentang pengertiannya. Terus kita udah berbicara sejarahnya. Nah, sekarang hukumnya apa sih Pak Ihsan dalam berkhitan itu? Dengarkan baik-baik anakku. Hukum berkhitan bagi seorang laki-laki muslim. Nih, laki-laki muslim, hukumnya wajib. Sekali lagi, hukumnya wajib, karena ini adalah tuntunan syariat yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Ada pertanyaan, Pak, kalau perempuan gimana, Pak? Khitannya tuh bagaimana, Pak? Nah, untuk persoalan tersebut, perempuan dalam hukumnya berkhitan, hukumnya ada yang berbeda pendapat. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan mubah. Namun pada intinya kalau perempuan memang tidak diwajibkan dalam berkhitan. Namun hikmahnya, sekali lagi ini ya, kalau perempuan berkhitan tidak apa-apa. Namun sekali lagi ya, tetapi akan menambah kemuliaan bagi seorang perempuan yang telah berkhitan. Pak, kok selama ini aku nggak pernah ngerasa berkhitan ya? Nah, coba tanya ke ayah bunda kalian berkhitan apa enggak, khususnya perempuan. Kalau perempuan biasanya telah berkhitan semenjak ia lahir. Jadi setelah lahir langsung berkhitan. Untuk prosesi khitannya perempuan silahkan tanyakan ke ayah bundanya ya, agar lebih mudah dipahami dan lebih mudah dijelaskan. Kalau laki-laki mah udah banyak kan, udah sering kan lihat misalnya kayak sunatan massal, atau mungkin kalian sendiri sudah merasakan khitan atau sunat. Gitu anak-anakku sekalian. Oke, kita udah berbicara pengertian, kita udah berbicara tentang sejarahnya, yaitu Nabi Ibrahim yang membawa syariat khitan. Terus kita udah bicara tentang hukumnya. Sekarang kita berbicara hikmahnya. Sekali lagi anakku sekalian yang dirahmati Allah, anak-anakku yang soleh dan solihah, khitan ini adalah syariat yang disampaikan Allah, yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita umatnya. Hikmahnya apa? Agar kita menjadi orang-orang yang bersuci, orang-orang yang terjaga dari apa? Dari segala macam najis, kotoran, bahkan penyakit. Itu salah satu hikmahnya daripada berkhitan. Karena kalau kita nggak berkhitan, itu kita suka masih membawa najis. Mohon maaf di ujung kemaluan kalian. Oleh karenanya tuh hebatnya syariat
syariat itu tidak hanya sekedar menyuruh, tidak hanya sekedar memerintahkan, namun ada hikmah bahwasanya berkhitan itu akan menjadikan kamu lebih sehat. Kata dokter juga begitu loh. Dokter juga mengamini loh. Dokter juga menyuruh loh. Karena dokter sebagai dokter yang tahu ilmu kesehatan, khitan itu baik bagi kesehatan. So, kesimpulannya, anak-anakku yang laki-laki, buat yang sudah berkhitan, keren, luar biasa. Yang belum berkhitan, ayo, yuk kita berkhitan. Cuman jangan takut, khitan itu nggak sakit kok, santai aja. Insya Allah akan membawa kebahagiaan buat kalian dan akan menjadikan kalian semakin lebih dewasa salah satunya. Gitu anak-anakku sekalian. Udah paham kan tentang khitan? Tadi pengertian khitan kita udah bahas, sejarahnya sedikit kita sudah bahas, hukumnya sudah kita bahas, hikmahnya juga sudah kita bahas. Nah sekarang anak-anak sekalian, Pak Ihsan cukupkan materi sampai sini saja ya. Nah Pak Ihsan ada apa? Mau nanya apa? Terus tugasnya apa Pak Ihsan kalau udah dengerin penjelasan materi dari Pak Ihsan? Nah tugasnya apa ya? Tugasnya untuk anak-anak soleh dan salihah di pembelajaran Bina Fikih kelas 4C apa sih? Nah tugasnya ialah kalian kerjakan soal di Google Form yang Pak Ihsan telah lampirkan di link Google Classroom kalian. Kalian cek ya di Google Classroom kalian, di situ ada link Google Form. Silakan kalian isi soal-soal tersebut. Oke, sudah cukup. Itu aja tugas dari Pak Ihsan. Dan kalau kalian ingin ada pertanyaan, silahkan kalian boleh bertanya. Mungkin bisa via WhatsApp Bapak. Pak Ihsan mau nanya ini, boleh. Pak Ihsan insya Allah akan istiqomah dan akan merespon pertanyaan-pertanyaan kalian. Anak-anakku kelas 4 yang luar biasa, generasi soleh dan salihah, yuk kita berkhitan. Buat laki-laki jangan takut, aku berani. Pak Ihsan khitannya di kelas berapa? Pak Ihsan dari SD, udah sama kalian, sama seperti kalian. Bapak dari SD sudah berkhitan. Alhamdulillah, insya Allah akan membawakan kebahagiaan buat kalian. Dan pada intinya hikmahnya kalian akan menjadi orang yang sehat, akan terhindar dari najis-najis, dari kotoran-kotoran, dan tentunya kalian akan termasuk orang-orang yang mensucikan diri kalian. Gitu aja ya dari Pak Ihsan. Oke. Oleh karenanya jangan takut untuk berkhitan. Khususnya kalian anak laki-laki, yuk kita berkhitan. Bagi yang belum berkhitan, silahkan tanya teman kalian, enak loh berkhitan. Tuh ntar ada yang ngasih ini, salah satu berkahnya kalian berkhitan. Jangan takut buat berkhitan, karena anak laki-laki adalah laki-laki yang pemberani. Dan untuk yang perempuan, untuk penjelasannya silahkan tanyakan ayah bunda kalian ya. Insya Allah nanti akan dijelaskan oleh ayah bunda kalian. Itu aja dari Pak Ihsan. Sekali lagi jangan takut berkhitan. Hikmahnya luar biasa. Jadi orang yang sehat, jadi orang yang bersuci, orang yang terhindar dari najis. Karena ilmu kedokteran salah satu yang menyampaikan bahwasanya khitan itu adalah sangat-sangat bermanfaat bagi kehidupan. Itu aja dari Pak Ihsan Abdillah. Jangan lupa mengerjakan tugasnya di Google Form kalian. Oke, Google Formnya, link tersebut ada di Google Classroom kalian Bina Fikih. Itu aja dari Pak Ihsan Abdillah. Mohon maaf lahir dan batin. Salam buat ayah bunda. Semoga ayah bunda tetap sehat walafiat. Allah berikan keberkahan rizki, kesabaran dalam mendidik anak-anak kita, dalam mencetak generasi yang mulia, generasi yang Qurani, generasi yang berakhlakul karimah, dan insya Allah akan menjadi ahli-ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Cukup dari Pak Ihsan Abdillah. Sekali lagi, burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.